Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Pitutur dan Motivasi. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Pagi itu, matahari baru saja muncul di ufuk timur, namun langkah-langkah Dimas sudah terasa begitu berat. Dengan mengenakan pakaian lusuh yang hampir tak bisa lagi dikenali warnanya, ia melangkah menuju pabrik tempatnya bekerja. Setiap hari, perjalanan ini terasa semakin panjang. Bukan karena jaraknya yang jauh, tetapi karena rasa malu yang semakin menyesakkan dadanya. Dimas, seorang pemuda yang semula penuh dengan mimpi, kini menjadi buruh pabrik dengan gaji yang tak seberapa. Pekerjaan yang seharusnya dianggap biasa, malah menjadi beban yang tak terucapkan. Dimas masih ingat, dulu ia bercita-cita ingin menjadi seseorang yang berguna, bukan hanya untuk keluarganya, tetapi juga untuk masyarakat. Namun, kenyataan berkata lain. Setiap pagi, ia harus bangun sebelum ayam berkokok, dan kembali ke rumah larut malam. Dalam kesendirian, Dimas sering bertanya-tanya pada dirinya sendiri, apakah ia telah gagal mencapai cita-citanya? Ia mengingat betapa ayahnya yang dulu seorang pekerja keras selalu menasihatinya untuk belajar dan mengejar impian, tapi hidup sepertinya tak pernah memberi kesempatan untuk itu. Malam sebelumnya, Ibu Dimas sempat bertanya mengapa ia tidak mencari pekerjaan yang lebih baik, pekerjaan yang lebih layak untuk seorang pemuda sepertinya. Namun, apa yang bisa ia jawab? Ia hanya bisa menunduk, karena ia juga tidak tahu harus bagaimana. Di balik kerutan di wajah ibu yang mulai terlihat jelas, Dimas merasa semakin terhimpit oleh beban hidup yang tak kunjung selesai. Apa yang bisa ia katakan jika impian besar yang dulu ia miliki kini hancur berkeping-keping? Namun, hari itu berbeda. Ada sesuatu yang terasa lebih berat dari biasanya. Dimas tahu bahwa ia tidak bisa terus terjebak dalam rasa malu ini. Ia bertekad, entah bagaimana caranya, ia harus menerima kenyataan ini dengan lapang dada. "Aku tidak malu menjadi buruh," ucapnya dalam hati. Meski kata-kata itu terasa asing dan pahit. Tapi, ia sadar bahwa kehidupan memang tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kadang-kadang, kita harus menerima kenyataan yang ada, meskipun itu menyakitkan. Sesampainya di pabrik, Dimas melihat teman-temannya yang juga tak jauh berbeda. Mereka semua mengenakan pakaian kotor dan berdebu, wajah mereka lelah, dan mata mereka seperti kehilangan harapan. Di tengah kebisingan mesin dan bau keringat yang menyengat, Dimas merasa seolah-olah terjebak dalam kehidupan yang tak bisa ia hentikan. Satu-satunya yang bisa ia lakukan adalah bertahan. Tapi di balik semua itu, Dimas tahu bahwa setiap tetes keringat yang jatuh dari tubuhnya adalah perjuangan. Ia mungkin tidak bisa mengubah dunia, tapi ia bisa mengubah nasibnya sendiri. Dan meskipun ia merasa malu, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak menyerah begitu saja. "Aku tidak malu menjadi buruh," bisiknya lagi, kali ini dengan keyakinan yang lebih dalam. Hari-hari berlalu dengan langkah yang semakin berat. Dimas merasa tubuhnya semakin lelah, bukan hanya karena pekerjaan fisik yang menuntut, tetapi juga karena rasa kecewa yang terus menggerogoti hatinya. Setiap pagi, ia bangun dengan harapan bahwa hari itu akan sedikit lebih baik, tetapi kenyataan selalu berbicara lain. Mesin-mesin di pabrik berderak bising, dan tangan Dimas terus bekerja tanpa henti. Ia tidak punya pilihan selain menahan sakit, karena hidup tidak memberinya ruang untuk bersantai. Teman-teman sepekerjaannya pun tidak jauh berbeda. Mereka semua memiliki cerita yang hampir serupa, harapan yang hancur, impian yang terpendam, dan perjuangan yang tiada akhir. Dimas sering melihat mereka yang lebih tua dari dirinya, yang tampaknya sudah menyerah pada kenyataan hidup. Wajah mereka terlihat lebih tua dari usia mereka yang sebenarnya, dan Dimas sering bertanya-tanya apakah ia akan berakhir seperti mereka, menjadi sosok yang tak pernah merasakan kebahagiaan sejati. Namun, di suatu pagi, saat ia sedang bekerja menyortir bahan baku, seorang pria paruh baya mendekatinya. Wajahnya penuh kerut, matanya lelah, tetapi ada sebuah kebijaksanaan dalam sorot matanya yang memikat perhatian Dimas. "Jangan terlalu terbawa perasaan, Nak," kata pria itu dengan suara berat. "Aku sudah bekerja di sini lebih dari 20 tahun, dan aku tahu rasanya merasa malu menjadi buruh. Tapi percayalah,
Apa yang kita lakukan di sini bukanlah sesuatu yang bisa dipandang sebelah mata. Pekerjaan ini penting. Kita memberi makan keluarga kita menafkahi anak-anak kita, dan itu adalah sesuatu yang harus kita banggakan. Dimas hanya terdiam mendengarkan, merasa kata-kata pria itu mengena di hatinya. Tapi, Pak, ujar Dimas dengan suara gemetar, aku ingin lebih dari ini. Aku ingin sesuatu yang lebih dari sekadar bekerja seperti ini. Pria itu mengangguk pelan. Aku paham. Setiap orang punya impian dan harapan. Tapi ingat, Nak, tidak ada yang salah dengan pekerjaan ini. Pekerjaan ini mungkin tidak tampak besar di mata orang lain, tapi jika kita melakukannya dengan hati, itu adalah pekerjaan yang sangat mulia. Dimas merasa ada sesuatu yang bergulir di dalam hatinya. Kata-kata itu seperti menepuk-nepuk hatinya yang terluka, memberi sedikit kedamaian. Namun, rasa sakit itu tetap ada. Rasa malu yang menggerogoti hatinya tak kunjung hilang. Ia tidak bisa berhenti berpikir tentang bagaimana ia ingin memberi yang terbaik untuk orang tuanya, bagaimana ia ingin memperbaiki keadaan, dan bagaimana ia ingin membuktikan bahwa ia bukanlah seorang yang gagal. Namun, hari demi hari, meskipun rasa malu itu tak pernah benar-benar hilang, Dimas mulai belajar untuk menerimanya. Ia belajar bahwa meski menjadi buruh terasa berat, ia masih punya nilai. Ia mulai memahami bahwa kebanggaan tidak hanya datang dari pekerjaan yang besar, tetapi juga dari seberapa tulus dan keras kita bekerja, bagaimana kita menjaga keluarga, dan bagaimana kita tetap bertahan meski dunia seolah menekan. Satu hal yang mulai Dimas sadari adalah, ia tidak bisa terus-menerus berlarut-larut dalam rasa malu. Pekerjaan ini, meski tidak seindah yang ia bayangkan, memberikan banyak pelajaran hidup yang tak akan ia dapatkan di tempat lain. Pekerjaan ini mengajarkan tentang ketekunan, tentang bekerja keras tanpa pamrih, dan tentang menghargai setiap tetes keringat yang jatuh. Seiring berjalannya waktu, meskipun tetap ada rasa sakit, Dimas perlahan menerima bahwa kehidupan memang tak selalu berjalan sesuai rencana. Tetapi, dalam setiap langkah yang ia ambil, ada harapan baru yang tumbuh, bahwa suatu hari nanti, meskipun ia harus terus bekerja keras, ia akan menemukan jalan yang lebih baik. Namun, untuk saat ini, ia tidak bisa lagi menutup mata pada kenyataan. Aku tidak malu menjadi buruh. Bahkan, kini, kata-kata itu terasa sedikit lebih kuat, sedikit lebih tegar, sedikit lebih penuh arti. Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, Dimas kembali duduk sendirian di ruang tamu rumah kecilnya. Hening, hanya terdengar suara detakan jam dinding yang menambah kesunyian di dalam rumah. Ibu Dimas, seperti biasanya, sudah lebih dulu terlelap dengan tubuh yang lelah, sementara ayahnya sudah lama tidak ada, pergi meninggalkan dunia ini karena sakit yang tak tertahankan. Sejak kepergian ayah, hidup mereka seolah kehilangan arah, dan beban keluarga kini di tangan Dimas yang harus menjadi tumpuan. Dimas menatap pintu rumah yang sudah tua dan hampir runtuh. Dia merasa seperti hidup di sebuah dunia yang terus bergerak cepat, sementara dirinya terjebak di antara waktu yang berjalan begitu lambat. Kadang ia merasa terisolasi, jauh dari apa yang ia impikan dulu, sebuah kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan dan kebanggaan, baik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya. Ibu, bagaimana kalau aku berhenti bekerja di pabrik? Dimas bertanya dengan suara pelan, takut jika kata-katanya melukai perasaan ibu. Ibu Dimas, yang masih terjaga, menoleh. Wajahnya penuh kelelahan, tetapi ada kehangatan dalam sorot matanya. Apa maksudmu, Dim? Tanya ibu dengan lembut, meskipun suaranya hampir tak terdengar. Dimas menghela napas. Aku ingin mencari pekerjaan lain, pekerjaan yang lebih baik, lebih layak untuk kita. Aku tidak ingin terus bekerja seperti ini. Rasanya aku tidak punya masa depan. Ibu Dimas terdiam sejenak, seperti merenungkan kata-kata anaknya. Kemudian, ia duduk di samping Dimas dan memegang tangan anaknya dengan lembut. Dimas, kamu tahu, hidup ini tidak mudah. Pekerjaanmu sekarang memang tidak seindah yang kamu bayangkan. Tetapi ingat, setiap pekerjaan yang dilakukan dengan hati yang tulus, dengan kerja keras, itu adalah pekerjaan yang penuh arti. Jangan merasa malu menjadi buruh. Semua orang punya jalan hidup yang berbeda-beda.
Dimas menggigit bibirnya, menahan air mata yang mulai menggenang di pelupuk mata. Tapi, Bu, aku ingin lebih. Aku ingin bisa memberi kebahagiaan lebih. Lebih dari sekadar cukup untuk hidup. Ibu Dimas mengusap punggung tangan Dimas dengan penuh kasih. Aku tahu, Nak. Aku tahu kamu ingin lebih. Dan aku percaya kamu bisa meraihnya. Tapi ingat, tidak ada yang salah dengan pekerjaanmu sekarang. Pekerjaan itu memberikan kita makan, memberikan kita tempat tinggal. Dan itu sudah sangat berarti. Jangan meremehkan setiap tetes keringat yang kamu keluarkan. Kamu adalah pahlawan bagi keluarga ini. Dimas menundukkan kepala, merasa ada sebuah berat di dadanya yang mulai sedikit terangkat, meskipun masih ada keraguan yang menggerogoti dirinya. Ia merasa seolah-olah terperangkap antara harapan dan kenyataan. Harapan untuk mencapai sesuatu yang lebih, dan kenyataan bahwa hidup ini penuh dengan perjuangan yang tak selalu memberikan jalan yang mudah. Namun, malam itu, dalam pelukan kasih sayang ibunya, Dimas mulai belajar untuk menerima bahwa tidak ada yang salah dengan pekerjaannya, meskipun dunia seringkali memandang sebelah mata. Di tengah kesunyian malam itu, Dimas menyadari bahwa kebanggaan sejati tidak datang dari pencapaian dunia, tetapi dari bagaimana kita menghadapinya dengan hati yang lapang. Aku tidak malu menjadi buruh, ucapnya perlahan. Kali ini lebih yakin daripada sebelumnya. Kata-kata itu terasa mengalir dari hatinya, bukan sekadar ucapan kosong. Aku akan terus bekerja keras, Bu, untuk keluarga kita, untuk masa depan kita. Ibu Dimas mengangguk, menyeka air mata yang hampir jatuh dari pelupuk matanya. Kamu adalah anak yang luar biasa, Dimas. Jangan pernah merasa kecil hati. Malam itu, Dimas merasa seolah-olah hidupnya sedikit lebih ringan. Tidak ada lagi rasa malu yang menyiksa. Meskipun perjuangan masih panjang, ia tahu satu hal, ia tidak akan menyerah. Tidak ada yang salah dengan menjadi buruh. Pekerjaan ini memberikan hidupnya arti, meskipun terkadang terasa berat dan tak terlihat harganya. Namun, di dalam hatinya, Dimas kini percaya bahwa setiap tetes keringat yang ia keluarkan adalah bentuk cinta dan tanggung jawab yang tidak bisa dinilai dengan uang ataupun pujian. Beberapa bulan berlalu sejak Dimas mulai menerima kenyataan tentang pekerjaannya sebagai buruh. Meski langkahnya masih terasa berat setiap pagi, ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Rasa malu yang dulu menghantui hatinya kini semakin memudar, digantikan oleh sebuah pemahaman yang lebih dalam tentang makna hidup. Dimas mulai sadar bahwa kebanggaan tidak hanya datang dari status sosial atau pekerjaan yang cemerlang, melainkan dari keberanian untuk terus bertahan meskipun dunia seolah menekan. Pada suatu pagi yang cerah, saat Dimas sedang melintasi jalan menuju pabrik, sebuah kejadian kecil terjadi yang membuatnya merenung lebih dalam. Seorang anak kecil yang sedang bermain bola di trotoar melihatnya dan tersenyum lebar. Anak itu berlari menuju Dimas dan dengan ceria berkata, "Pak, kamu kerja di pabrik ya? Aku sering lihat kamu lewat sini. Kamu keren banget." Dimas terkejut mendengar pujian itu. Anak kecil yang polos dan penuh semangat itu melihatnya bukan sebagai buruh, tetapi sebagai seseorang yang punya peran dalam kehidupan masyarakat. Senyum itu, meskipun sederhana, membuat Dimas merasa seperti mendapatkan sebuah hadiah yang tak ternilai. Itu adalah pengingat baginya bahwa pekerjaan apapun, jika dilakukan dengan tulus, akan selalu dihargai. Sepanjang hari itu, Dimas merasakan sebuah perubahan dalam dirinya. Ia mulai merasa lebih ringan, meskipun tubuhnya lelah. Kata-kata anak kecil itu terus berputar dalam pikirannya. "Kamu keren banget." Kata-kata yang semula terdengar sederhana itu menjadi pengingat bahwa meskipun hidupnya penuh dengan kerja keras dan keringat, ia tetap punya nilai. Ia bukan sekadar buruh, ia adalah seseorang yang memberi kontribusi pada hidup orang lain, meski dalam bentuk yang sederhana. Saat ia tiba di rumah, Ibu Dimas sedang menunggu dengan secangkir teh hangat di tangannya. Wajah ibu yang lelah itu masih memancarkan cinta yang tak pernah pudar. Dimas duduk di samping ibu dan menceritakan kejadian pagi tadi. Ibu Dimas mendengarkan dengan seksama, kemudian mengusap kepala Dimas dengan penuh kasih. "Anakku, kamu tahu apa yang paling berharga dari hidup ini?" tanya Ibu Dimas lembut. Dimas menatapnya,
mencoba mencari jawaban dari mata ibu yang penuh kebijaksanaan. Apa, Bu? Adalah kemampuan untuk tetap bangga dengan apa yang kita lakukan, meskipun dunia tidak selalu memberi penghargaan. Kebanggaan yang datang dari hati yang bersyukur atas apa yang kita miliki dan apa yang kita kerjakan. Kamu bukan sekadar buruh, Dimas. Kamu adalah pahlawan bagi kami. Kamu bekerja keras untuk keluarga ini, dan itu adalah sebuah pengorbanan yang sangat berharga. Dimas terdiam, merasa sebuah kehangatan meresap dalam dirinya. Tetesan air mata mulai mengalir perlahan, namun bukan karena kesedihan, melainkan karena rasa syukur yang tiba-tiba mengalir begitu deras. Ia merasa tidak sendiri, ia merasa dihargai oleh orang-orang yang paling penting dalam hidupnya. Ia menyadari bahwa hidup tidak selalu tentang mencapai hal-hal besar atau menjadi terkenal. Hidup adalah tentang bagaimana kita menghadapi setiap tantangan dengan penuh keberanian dan ketulusan. Setiap pekerjaan yang dilakukan dengan hati adalah pekerjaan yang penuh makna. Dimas tidak lagi merasa malu menjadi buruh. Ia tahu bahwa meskipun hidupnya tidak sempurna, ia punya sesuatu yang lebih berharga, keluarga yang mencintainya dan sebuah kebanggaan yang tidak bisa dihancurkan oleh apapun. Di luar sana, langit mulai gelap, namun hati Dimas merasa lebih terang daripada sebelumnya. Ia tidak lagi merasa terperangkap dalam dunia yang penuh penilaian. Ia tahu, selagi ia bisa berdiri dengan tegak dan melakukan yang terbaik, ia telah memberikan yang terbaik dari dirinya. Di dalam dirinya, ia tidak hanya melihat seorang buruh, tetapi seorang pejuang kehidupan yang tak pernah berhenti berusaha. Aku tidak malu menjadi buruh, katanya dalam hati, kali ini dengan penuh percaya diri. Aku bangga. Dan dengan kata-kata itu, Dimas melangkah ke depan, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk keluarganya, untuk orang-orang yang ia cintai, dan untuk dunia yang, meskipun seringkali kejam, tetap memberikan peluang bagi mereka yang mau berjuang.